Film Thunderbolt hadir sebagai sebuah entry unik dalam Marvel Cinematic Universe, berbeda dari narasi kepahlawanan konvensional dengan berfokus pada sekelompok anti-hero dan individu-individu yang memiliki latar belakang moral yang kompleks. Alih-alih menampilkan pahlawan super yang gagah berani, film ini menyelami kehidupan karakter-karakter yang dibebani oleh masa lalu kelam mereka, mengeksplorasi tema-tema mendalam seperti trauma psikologis, proses penyembuhan luka batin, dan upaya untuk mencari penebusan. Kisah ini berpusat pada dinamika antara Yelena Belova, seorang mantan Black Widow yang sedang berjuang melawan rasa kehilangannya pasca kematian kakak angkatnya, Natasha Romanoff, lalu John Walker, yang dikenal sebagai US agen dengan kecenderungannya terhadap perilaku kekerasan, Ava Ster alias Ghost, yang bergumul dengan ketidakstabilan kekuatannya, Alexei Shostakov atau Red Guardian, sosok yang penuh nostalgia dan kerinduan akan masa lalunya, juga James Barnes atau Bucky, sang Winter Soldier yang mencari kedamaian dari masa lalunya yang kelam, serta Antonia Dreykov, yang dirubah ayahnya menjadi Taskmaster dengan kemampuan meniru gerakan, dan Robert Reynolds, seorang individu misterius yang ternyata memiliki kekuatan dahsyat sebagai sentri dan sisi gelapnya atau Defiant. Dalang dibalik pembentukan tim yang tidak lazim ini adalah Valentina Allegra de Fontaine, seorang tokoh yang penuh intrik dan memiliki agenda tersembunyi. Kisah Thunderbolt dimulai ketika Yelena Belova, John Walker, Ava Ster, dan Antonia Dreykov dipanggil oleh Valentina Allegra de Fontaine untuk sebuah misi yang mereka yakini bertujuan untuk menghapus jejak keterlibatannya dengan proyek rahasia bernama Sentry, yang dikembangkan oleh OXE Group. Mereka dikirim ke sebuah fasilitas tersembunyi milik OXE dengan narasi palsu bahwa mereka akan menghadapi sekelompok pencuri. Namun, kebenaran yang sebenarnya adalah bahwa Valentina, yang sedang menghadapi ancaman pemakzulan akibat tindakannya dengan OXE Group, Valentina berencana untuk menyingkirkan mereka semua guna menghilangkan bukti keterlibatannya dan membungkam potensi ancaman bagi kekuasaannya. Dalam konfrontasi yang terjadi di fasilitas tersebut, Ava Ster atau Ghost secara mengejutkan membunuh Antonia Dreykov, alias Taskmaster. Di tengah kekacauan tersebut, kelompok ini secara tidak sengaja membebaskan seorang pria misterius bernama Bob dari sebuah pot penyimpanan kriogenik. Setelah berhasil melarikan diri dari fasilitas OXE, kelompok ini menyadari bahwa mereka telah dijebak oleh Valentina. Sementara itu, Valentina mengetahui bahwa kelompok tersebut berhasil selamat dari jebakannya, termasuk Bob, yang sebelumnya dianggap telah meninggal dunia selama uji coba proyek Sentry. Ketika Valentina tiba di lokasi kejadian, Bob secara spontan menciptakan pengalihan perhatian dengan menarik tembakan dari para agen musuh. Anehnya, meskipun ditembaki, Bob tidak mengalami luka sedikit pun, yang memungkinkan Yelena, Walker, dan Ava untuk melarikan diri. Kekuatan Bob mulai terungkap pada momen ini, dimulai dengan ketahanannya yang luar biasa terhadap serangan fisik. Tak lama kemudian, Bob tanpa terkendali melayang ke udara sebelum akhirnya pingsan dan jatuh kembali ke kompleks tersebut. Di sana, ia ditangkap dan dibawa ke bekas Avengers Tower di Manhattan, yang kini telah diubah namanya menjadi Watchtower. Valentina memiliki rencana untuk memperkenalkan Bob kepada publik sebagai pahlawan super baru, setara dengan Avengers, dengan harapan bahwa langkah ini akan menyelamatkan reputasinya dan mencegah pemakzulan dirinya. Lebih lanjut terungkap bahwa Bob adalah subjek dari eksperimen rahasia yang dilakukan oleh Valentina melalui OXE Group. Eksperimen ini memberikannya kekuatan luar biasa dan merubahnya menjadi Sentry, namun juga membuatnya tidak stabil secara mental dan rentan terhadap sisi gelapnya yang dikenal sebagai Defiant. Kekuatan Sentry digambarkan sangat dahsyat, bahkan berpotensi melampaui kekuatan gabungan dari tim Avengers. Terinspirasi oleh nama tim sepak bola masa kecil Yelena, Alexei secara spontan menyebut kelompok mereka sebagai Thunderbolt. Namun, pelarian mereka tidak berlangsung lama. Agen-agen Valentina terus mengejar mereka hingga akhirnya mereka ditangkap oleh Bucky Barnes, sang Winter Soldier. Awalnya, Bucky memiliki niat untuk menyerahkan mereka kepada pihak berwenang agar mereka dapat memberikan kesaksian dalam proses pemakzulan Valentina. Akan tetapi, setelah Bucky mengetahui kebenaran tentang Bob dan eksperimen rahasia yang dilakukan Valentina, ia menyadari betapa berbahayanya situasi tersebut. Informasi dari Mel, asisten Valentina, juga memperkuat keyakinan Bucky bahwa Bob adalah ancaman yang sangat besar dan tidak stabil. Karena itu, Bucky memutuskan untuk berbalik arah dan bergabung dengan kelompok tersebut, bertekad untuk menyusup ke Watchtower di New York dan menghadapi Valentina. Setibanya di New York, Thunderbolt mendapati bahwa Valentina telah berhasil meyakinkan Bob untuk bergabung dengannya. Ia berencana untuk memproyeksikan Bob sebagai pahlawan super baru bernama Sentry, yang akan diumumkannya sebagai pengganti Avengers di mata publik. Valentina berusaha memanipulasi citra Sentry untuk memulihkan reputasinya dan mempertahankan kekuasaannya. Namun, kekuatan Sentry yang luar biasa dan ketidakstabilan mentalnya membuatnya mengembangkan delusi keagungan. Setelah dengan mudah mengalahkan tim Thunderbolt dan memaksa mereka untuk mundur, Sentry berbalik melawan Valentina, menganggap dirinya lebih tinggi dari siapapun. Dalam situasi yang semakin tidak terkendali, asisten Valentina, Mel, terpaksa mengaktifkan tombol pemutus gagal yang melumpuhkan Sentry. Tindakan ini memicu transformasi yang mengerikan dalam diri Bob. Sisi gelapnya, Defiant, muncul sebagai alter ego yang destruktif, merupakan perwujudan dari depresi dan rasa tidak aman Bob yang mendalam, yang diperparah oleh eksperimen yang dialaminya dan kondisi psikologisnya yang rapuh. Defiant mulai menyelimuti New York City dalam kegelapan supernatural, menciptakan dimensi-dimensi saku yang menjebak penduduk kota dalam ingatan terburuk mereka,
memaksa mereka untuk menghadapi ketakutan dan trauma masa lalu mereka. Kepanikan dan kekacauan melanda New York City saat The Void menebarkan teror. Langit kota dipenuhi dengan kegelapan yang aneh, dan warga sipil terjebak dalam ilusi mengerikan yang membangkitkan kembali trauma dan ketakutan tergelap mereka. Helikopter jatuh dari langit, dan bangunan-bangunan terancam runtuh. Di tengah kekacauan ini, Thunderbolt menyadari bahwa mereka adalah satu-satunya harapan untuk menghentikan kegelapan yang mengancam akan menelan seluruh kota. Yelena Belova menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan The Void adalah dengan menghadapi sumbernya dari dalam, mengambil keputusan berani untuk memasuki kegelapan yang menyelimuti kota dan mencoba menjangkau kesadaran Bob. Di dalam alam bawah sadar Bob yang kacau, Yelena harus menghadapi masa lalunya sendiri yang penuh dengan kekerasan dan kehilangan sebagai seorang Black Widow. Dia akhirnya menemukan Bob bersembunyi dalam rekreasi kamar tidurnya di masa kecil, sebuah tempat yang menyimpan kenangan pahit tentang pelecehan yang ia alami dari ayahnya. Pengungkapan masa lalu Bob ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang akar masalah kesehatan mentalnya dan mengapa The Void menjadi manifestasi dari penderitaannya. Tak lama kemudian, anggota Thunderbolt lainnya berhasil menyusul Yelena ke dalam alam bawah sadar Bob. Bersama-sama, mereka melakukan perjalanan melalui ingatan-ingatan Bob, termasuk momen eksperimen pertama yang ia jalani di Malaysia. Terungkap bahwa Bob, yang dulunya adalah seorang pecandu narkoboy tanpa tujuan, menjadi sukarelawan untuk prosedur tersebut dengan harapan dapat memperbaiki dirinya. Mereka akhirnya berhadapan dengan The Void, namun kekuatan entitas tersebut terbukti terlalu besar untuk mereka atasi. Saat The Void hampir sepenuhnya menguasai Bob, anggota tim Thunderbolt tidak menyerah. Mereka menunjukkan solidaritas dan keyakinan mereka pada Bob, meyakinkannya bahwa ia memiliki kekuatan untuk mengatasi sisi gelapnya. Dukungan emosional dan persatuan tim memberikan Bob kekuatan untuk mendapatkan kembali kendali atas dirinya, dan dengan demikian, The Void pun berhasil dikalahkan, mengembalikan cahaya dan normalitas ke New York City. Kemenangan ini bukan hanya karena kekuatan fisik, tetapi lebih karena ikatan dan kepercayaan yang tumbuh di antara anggota tim. Setelah ancaman The Void berhasil diatasi, Thunderbolt bersiap untuk menghadapi Valentina dan mempertanggungjawabkannya atas semua tindakannya. Namun, Valentina, yang licik dan manipulatif, sekali lagi berhasil membalikkan situasi. Ia mengadakan konferensi pers dan secara mengejutkan mengumumkan kepada publik bahwa Thunderbolt adalah tim pahlawan super baru yang ia bentuk secara rahasia, dan ia memberi mereka nama New Avengers. Meskipun Thunderbolt merasa enggan dan terpaksa menerima gelar baru tersebut, Yelena Belova memberikan peringatan keras kepada Valentina, mengancamnya jika ia berani mengkhianati mereka lagi. Dalam adegan pasca kredit, para anggota New Avengers, termasuk Bob, terlihat sedang berdiskusi mengenai sebuah masalah yang sedang terjadi di luar angkasa. Tiba-tiba, mereka menerima sinyal mara bahaya dari sebuah pesawat luar angkasa interdimensional. Yang menarik perhatian adalah emblem besar berbentuk angka 4 yang tertera jelas di badan pesawat tersebut. Adegan ini secara langsung mengisyaratkan kedatangan tim Fantastic Four ke dalam alur cerita utama MCU. Secara keseluruhan, Thunderbolt menyajikan sebuah perjalanan yang menarik dan penuh gejolak bagi sekelompok individu yang tidak sempurna. Dari sekelompok anti-hero yang dipaksa untuk bekerja sama demi kelangsungan hidup mereka akhirnya bertransformasi menjadi New Avengers yang menyelamatkan kota dari ancaman dahsyat. Film ini dengan berani mengeksplorasi tema-tema kompleks seperti kesehatan mental, trauma masa lalu, dan potensi untuk penebusan, memberikan kedalaman emosional yang jarang ditemukan dalam film-film superhero pada umumnya. Valentina Allegra de Fontaine tampil sebagai antagonis utama yang manipulatif, yang tindakannya memicu sebagian besar konflik dalam film dan kemungkinan akan terus memainkan peran penting dalam narasi MCU di masa depan. Adegan pasca kredit dengan emblem 4 memberikan petunjuk yang jelas tentang integrasi Fantastic Four ke dalam MCU, membuka peluang untuk crossover dan peristiwa yang lebih besar di masa mendatang. Film ini tidak hanya menghibur dengan aksi dan efek visualnya, tetapi juga menawarkan eksplorasi tema-tema yang lebih dalam dan relevan secara sosial. Enggak kerasa kita udah sampai di akhir video. Aku cuma mau bilang, makasih banyak buat kalian semua yang udah nyempetin nonton dan selalu support aku di channel ini. Ini berarti banget buat aku. Nah, kalau kalian mungkin penonton baru yang kebetulan nyasar dan merasa cocok sama pembahasan di channel ini, yuk, jangan cuma nonton aja. Langsung aja klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya biar kita bisa terus ngobrol lewat video-video selanjutnya. Aku jamin, bakal ada banyak hal menarik lain yang siap kita bahas bareng.